Halo para pencari kengerian. Selamat datang di channel Ruang Horor, di mana kegelapan dan misteri berkumpul. Siapkan dirimu untuk memasuki dunia horor yang mencekam, di mana setiap cerita akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, dan bersiaplah untuk ketakutan yang nyata. Kali ini akan bercerita dengan judul Penjaga Malam Sekolah, dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rudy, seorang pria berusia 45 tahun, bekerja sebagai penjaga malam di sebuah sekolah tua di pinggiran kota. Sekolah itu memiliki sejarah panjang dan dikenal oleh warga sekitar karena cerita-cerita menyeramkan yang sering diceritakan dari mulut ke mulut. Meskipun demikian, Rudy tidak pernah mempercayai hal-hal gaib. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Rudy memulai tugasnya dengan berkeliling memeriksa setiap sudut sekolah. Gedung sekolah yang berusia puluhan tahun itu memiliki banyak ruangan dan lorong yang tampak menyeramkan di malam hari. Lampu-lampu yang berkelap-kelip menambah kesan angker pada sekolah tersebut. Sekitar pukul 2 dini hari, Rudy merasa lelah dan memutuskan untuk duduk di ruang keamanan. Ia menyalakan televisi kecil di meja kerjanya untuk menemani malam yang panjang. Namun, baru beberapa menit berlalu, suara aneh terdengar dari lorong utama. Suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan. Rudy merasa ada yang tidak beres. Ia mengambil senter dan berjalan keluar dari ruang keamanan. Lorong utama tampak sepi, namun suara langkah kaki itu masih terdengar. Rudy mengikuti suara tersebut dengan hati-hati, langkah demi langkah. Suara itu membawanya ke ruang musik yang berada di ujung lorong. Saat Rudy membuka pintu ruang musik, suasana di dalam ruangan terasa sangat dingin, berbeda dengan bagian lain dari sekolah. Ia mengerahkan senter ke sekeliling ruangan dan melihat alat-alat musik yang tertata rapi. Tiba-tiba, piano tua di sudut ruangan berbunyi, memainkan nada-nada yang menghantui. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa tidak ada orang lain di sekolah selain dirinya. Dengan hati-hati, ia mendekati piano dan melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Piano itu berhenti bermain seketika saat Rudy mendekat. Merasa bingung dan sedikit ketakutan, Rudy memutuskan untuk kembali ke ruang keamanan. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan ruang musik, suara piano itu kembali berbunyi, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Rudy berbalik dan melihat bayangan samar di cermin besar di dinding ruang musik. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rudy merasa panik dan berlari kembali ke ruang keamanan. Ia menutup pintu dengan keras dan mencoba menenangkan diri. Namun, suara piano itu terus terdengar, seolah-olah mengejarnya. Rudy mengambil telepon dan mencoba menghubungi rekan kerjanya, namun tidak ada sinyal. Sementara suara piano masih terdengar, Rudy merasakan kehadiran yang tidak biasa di ruang keamanan. Ia melihat ke sekeliling dan melihat bayangan wanita itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong. Wanita itu perlahan mendekat, dan Rudy bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Rudy dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya mendekat semakin dekat. Rudy merasa ketakutan yang luar biasa dan mencoba membuka pintu untuk melarikan diri, namun pintu itu terkunci rapat. Suara piano semakin keras, dan bayangan wanita itu kini. Dengan wajah penuh ketakutan, Rudy menatap wanita itu. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Mulutnya terbuka, dan suara yang keluar darinya terdengar seperti bisikan seram. "Kembalikan. Milikku." Rudy merasa kebingungan. "Apa maksudmu? Apa yang harus aku kembalikan?" Wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah meja di sudut ruangan. Di atas meja itu, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak sudah tua. Rudy mengambil kotak itu dengan tangan gemetar dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. Seketika, wanita itu tampak lebih tenang. "Itu milikku. Kembalikan kepadaku." Rudy dengan cepat menempatkan kalung itu di tangan wanita tersebut. Begitu kalung itu menyentuh kulitnya, wanita itu perlahan menghilang, dan suara piano berhenti.
Ruangan kembali sunyi, dan Rudy merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Keesokan paginya, Rudy menceritakan pengalaman mengerikannya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah tampak terkejut dan menceritakan bahwa sekolah tersebut memang memiliki sejarah kelam. Dulu, ada seorang guru musik bernama Melati yang meninggal secara tragis di ruang musik. Sebelum kematiannya, Melati dikenal selalu memakai kalung dengan liontin berbentuk hati yang sangat ia cintai. Kalung itu hilang setelah kematiannya, dan sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekolah. Rudy merasa ngeri mendengar cerita tersebut, namun ia juga merasa lega karena telah mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Ia berharap bahwa arwah Melati kini telah tenang dan tidak akan lagi mengganggu penghuni sekolah. Malam-malam berikutnya, suasana di sekolah terasa lebih tenang. Rudy tidak lagi mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan menakutkan. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai penjaga malam dengan lebih percaya diri, meskipun ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Cerita tentang Rudy dan arwah Melati menyebar di kalangan guru dan murid, menjadi legenda yang mengingatkan semua orang bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mereka belajar untuk menghormati sejarah dan kenangan yang tersimpan di setiap sudut sekolah tua tersebut, serta selalu berhati-hati dalam menjaga barang-barang yang memiliki nilai sentimental. Meskipun teror malam itu telah berakhir, cerita tentang Rudy dan Melati akan terus hidup, mengingatkan banyak orang bahwa ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari kita. Kekuatan yang tidak selalu bisa kita pahami, namun harus selalu kita hormati. Dan meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti apa yang ada di balik tabir kehidupan, kita harus selalu menghargai setiap jiwa yang pernah ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah pergi.